Kisah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Memiliki nama lengkap Abu Sulaiman Khalid bin Al-Walid, bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Beliau adalah seorang komandan Muslim Arab, yang melayani Nabi Muhammad SAW, Khalifah Rasyidin Abu Bakar dari tahun 632 Masehi hingga 634 Masehi, dan Khalifah Umar bin Khattab dari 634 Masehi hingga 644 Masehi. Dia memainkan peran militer utama dalam Perang Riddah melawan suku-suku pemberontak di Arabia pada tahun 632 Masehi hingga 633 Masehi, penaklukan Persia oleh Muslim pada tahun 633 Masehi hingga 634 Masehi, dan penaklukan Suriah oleh Muslim pada tahun 634 Masehi hingga 638 Masehi. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi, 22 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Khalid adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang penengah perselisihan lokal Makkah di Hijaz, Arabia Barat. Al-Walid diidentifikasi oleh sejarawan Ibnu Hisham, Ibnu Duraid dan Ibnu Habib sebagai pencemooh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disinggung dalam surah-surah Al-Quran yang turun ketika di Makkah. Dia berasal dari Bani Makhzum, klan terkemuka dari suku Quraisy, dan aristokrasi Makkah pra-Islam. Bani Makhzum dianggap berjasa dalam memperkenalkan perdagangan Makkah ke pasar-pasar asing, khususnya Yaman dan Abisinia, yang sekarang dikenal Ethiopia, dan mengembangkan reputasi di kalangan suku Quraisy karena kecerdasan, kebangsawanan dan kekayaan mereka. Kemasyhuran mereka merupakan berkat kepemimpinan kakeknya Khalid dari pihak ayahnya, yakni Al-Mughirah bin Abdullah. Paman Khalid dari pihak ayahnya, yaitu Hisham, dikenal sebagai penguasa Makkah, dan tanggal kematiannya digunakan oleh kaum Quraisy sebagai awal dari kalender mereka. Sejarawan Muhammad Abdul Hai Saban mendeskripsikan Khalid sebagai seorang pria yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi di dalam klannya dan Makkah secara umum. Ibu Khalid adalah Al-Ashma binti Al-Harits bin Hazan, yang umumnya dikenal sebagai Lubabah As-Sugra alias Lubabah si kecil, untuk membedakannya dari kakak seayahnya, Lubabah Al-Kubra dari suku nomaden Bani Hilal. Lubabah Al-Sugra masuk Islam sekitar 622 Masehi, dan saudari tirinya dari pihak ayahnya, Maimunah binti Al-Harits, menjadi istri dari Nabi Muhammad. Melalui hubungan dari pihak ibunya, Khalid menjadi sangat akrab dengan gaya hidup suku Badui, Arab nomaden. Khalid bin Walid memiliki beberapa saudara, di antaranya. Pertama, Imara bin Al-Walid, yang dikirim kaum Quraisy bersama Amru bin Al-As, untuk menarik kembali umat Islam yang berhijrah dari Habasyah. Kedua, Hisham bin Al-Walid, yang termasuk dalam orang-orang yang dilembutkan dan ditaklukkan hatinya untuk masuk Islam. Ketiga, Al-Walid bin Al-Walid, yang ikut serta dalam perang Badar sebagai pasukan musuh atau musyrik. Kemudian ditawan oleh Abdullah bin Jahsy, ada pula yang mengatakan bahwa ia ditawan oleh Salik Al-Mazini Al-Ansari, namun tak lama setelah itu, Al-Walid akhirnya dibebaskan oleh Hisham dengan cara ditebus. Al-Walid bin Al-Walid saat tiba di Makkah, ia memproklamasikan keislamannya, dan ia ikut serta bersama Rasulullah dalam Umrah Qadha. Keempat, Fatimah binti Al-Walid bin Al-Mughirah. Khalid bin Walid adalah paman Umar bin Khattab dari pihak ibu. Sewaktu masa kanak-kanak, Khalid bin Walid pernah bergulat dengan Umar bin Khattab. Khalid mampu mengalahkan Umar dengan mematahkan tulang betisnya. Masing-masing dari keduanya memiliki postur tubuh yang sama, wajah mereka berdua juga tampak mirip. Umar bin Khattab juga lahir di Makkah 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah. Khalid bin Walid memiliki beberapa paman di antaranya, yaitu Hisham bin Al-Mughirah yang merupakan salah satu tokoh utama Quraisy di Makkah pada masa jahiliyah. Lalu Al-Faqihah bin Al-Mughirah, ia adalah orang terhormat di kalangan bangsa Arab pada masanya. Kemudian Abu Hujaifah, yang merupakan salah satu dari 4 tokoh, yang memegang ujung-ujung selendang dan membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Paman lainnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, yang mendapat julukan Zat Ar-Rakib, yang berarti pembekalan para musafir, karena ia terbiasa melengkapi dan mempersiapkan pembekalan kepada sahabatnya, tanpa harus sahabatnya bersusah payah untuk mempersiapkan perbekalan. Mereka semua merupakan keturunan Bani Makhzum yang mempunyai pengaruh kuat di kalangan suku Quraisy, ketika masing-masing keluarga terpisah-pisah. Walid, ayah Khalid, mempunyai kebun buah-buahan yang luas dari Mekah sampai ke Taif. Karena lahir dari keluarga yang kaya raya, Khalid bebas dari tugas dan kewajiban apapun.
sehingga ia bebas menekuni hobi dan kegemarannya. Kesenangan Khalid bin Walid adalah berlatih menggunakan berbagai senjata. Berkelahi pun ia suka jika ada yang berani menantang. Pada masa kecil Khalid bin Walid, seseorang yang menguasai seni dan strategi berperang dianggap sebagai satria. Panglima perang adalah pemimpin besar. Pahlawan di medan perang sangat terhormat di masyarakat. Hal semacam itulah yang diidam-idamkan Khalid bin Walid sejak masih kecil. Ayah Khalid bin Walid dan beberapa pamannya adalah lelaki-lelaki terpandang di masyarakat Quraisy. Hal itu mendorong Khalid bin Walid tidak mau kalah dalam bidang apapun di antara teman-temannya, terutama dalam hal adu tenaga. Makanya, Khalid bin Walid menceburkan diri dalam seni bela diri dan latihan berperang secara mendalam. Keberanian Khalid bin Walid memang dikagumi banyak orang. Fisiknya besar dan kuat luar biasa. Oleh karena ayahnya kaya raya, Khalid bin Walid tidak perlu ikut berdagang ke negeri asing. Khalid bin Walid tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Khalid bin Walid asyik dengan kesenangan-kesenangannya di bidang ilmu perang. Baginya, bila seseorang ikut memenangkan perang, orang itu adalah satria. Cita-cita Khalid bin Walid ingin menjadi panglima perang, bukan pedagang. Dengan menjadi panglima perang, Khalid bin Walid akan menjadi pahlawan Quraisy yang dihormati masyarakat. Pada permulaan Islam, ayah Khalid bin Walid bin Al-Mughirah sangat membenci Islam, bahkan dia dikenal sebagai orang yang paling terdepan dalam memusuhi dakwah Islam. Jika melihat di masa jahiliyahnya, Al-Walid merupakan tokoh Quraisy yang dermawan. Ia selalu memberi makan para jamaah haji di Mina, dan melarang mereka memasak selain dirinya. Ia juga membiayai seluruh jamaah haji dalam jumlah besar, sehingga ia mendapat julukan Raihana Quraisy, yang artinya penghidupan rezeki kaum Quraisy. Dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali 2 tahun dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Ketika orang Quraisy memperbaiki Ka'bah, bukanlah seorang pun yang berani meruntuhkan dinding-dindingnya yang tua itu. Semua orang takut kalau jatuh dan mati. Melihat suasana begini, Walid maju ke depan dengan santai sambil berteriak, "Ya Tuhan, jangan marah kepada kami. Kami berniat baik terhadap rumah-Mu." Akan tetapi Al-Walid bin Al-Mughirah meninggal dunia dalam kesesatannya, karena ia termasuk golongan yang sama seperti lainnya, yang suka memperolok-olok agama Islam dan Nabi Muhammad, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, yang artinya, "Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu." Quran Surat Al-Hijr ayat 95. Al-Walid meninggal dunia, karena anak panah yang menancap pada dirinya, hingga membuat terluka parah, dan mengakibatkan ia meninggal dunia. Al-Walid meninggal dunia 3 bulan setelah hijrah, dan dalam usia 95 tahun, serta dimakamkan di Jahun Makkah. Sebagaimana telah diketahui, kaum Makhzum sangat menentang Nabi Muhammad, dan pemimpin utama klan ini, Amr bin Hisham alias Abu Jahal, yang merupakan sepupu Khalid, mengorganisir aksi boikot terhadap klan Nabi Muhammad, Bani Hashim dari suku Quraisy, pada sekitar tahun 616 Masehi hingga 618 Masehi. Setelah Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah di tahun 622 Masehi, kaum Makhzum di bawah Abu Jahal memimpin perang melawannya, sampai mereka dikalahkan di pertempuran Badar di tahun 624 Masehi. Sekitar 25 sepupu ayah Khalid, termasuk Abu Jahal, dan banyak sanak saudara lainnya terbunuh dalam pertempuran itu. Tahun berikutnya, Khalid memimpin sayap kanan kavaleri dari pasukan Makkah, yang berhadapan dengan pasukan Nabi Muhammad, pada pertempuran Uhud di utara Madinah. Menurut sejarawan Donald Rutledge Hill, alih-alih melancarkan serangan frontal terhadap barisan Muslim di lereng Gunung Uhud, Khalid mengadopsi taktik yang cerdas dengan mengelilingi gunung dan melewati bagian samping pasukan Muslim. Ia maju melalui lembah Wadi Kanat di sebelah barat Uhud, sampai akhirnya dicegat oleh pemanah-pemanah Muslim di selatan lembah di Gunung Ruma. Pasukan Muslim memperoleh keunggulan awal dalam pertarungan, tetapi setelah sebagian besar pemanah Muslim meninggalkan posisi mereka, untuk bergabung dengan penyerbuan ke perkemahan Makkah, Khalid menyerbu ke dalam celah yang timbul di garis pertahanan belakang pasukan Muslim. Dalam pertempuran berikutnya, beberapa lusin pasukan Muslim terbunuh. Narasi-narasi dari pertempuran tersebut mendeskripsikan, Khalid mengendarai kuda menembus medan pertempuran, menghabisi para pasukan Muslim dengan tombaknya. Saban memuji kejeniusan militer Khalid sebagai alasan kemenangan suku Quraisy di Uhud, satu-satunya pertempuran di mana suku tersebut mengalahkan pasukan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 628 Masehi,
Nabi Muhammad dan para pengikutnya menuju Makkah untuk melakukan umroh, dan suku Quraisy mengirimkan 200 kavaleri untuk mencegatnya. Setelah mendengar keberangkatan itu, Khalid adalah pimpinan kavaleri tersebut. Lalu Nabi Muhammad dan kaum muslimin menghindari menghadapinya, dengan mengambil rute alternatif yang tidak konvensional dan sulit untuk dilalui, yang tertuju ke Hudaybiyah di tepi Makkah. Setelah menyadari perubahan arah kaum muslimin, Khalid mundur ke Makkah. Sebuah gencatan senjata antara kaum muslimin dan suku Quraisy dicapai dalam perjanjian Hudaybiyah di bulan Maret. Terdapat beberapa versi mengisahkan masuk Islamnya Khalid bin Walid. Versi yang pertama adalah, ketika perang Uhud telah selesai, Khalid memerintahkan pasukannya untuk kembali. Sejak itu Khalid termenung terngiang selalu akan ucapan Nabi Muhammad SAW, dan penasaran akan sosok beliau. Maka, Khalid mengutus seorang mata-mata untuk memantau dan mengamati aktivitas Nabi Muhammad setelah perang Uhud tersebut. Setelah cukup lama memata-matai Rasulullah, akhirnya utusan Khalid bin Walid melaporkan hasil pengamatan tersebut. Kata utusan itu kepada Khalid, "Aku mendengar semangat juang yang dikemukakan Muhammad kepada para pasukannya." Muhammad mengatakan begini, "Aku heran kepada seorang panglima Khalid bin Walid yang gagah perkasa dan cerdas, tapi kenapa dia tidak paham dengan agama Allah yang aku bawa? Sekiranya Khalid bin Walid tahu dan paham dengan agama yang aku bawa, dia akan berjuang bersamaku. Khalid akan aku jadikan juru rundingku yang duduk bersanding di sampingku." Mendengar laporan mata-matanya tersebut, semakin membuat risau Khalid bin Walid, hingga akhirnya Khalid memutuskan untuk bertemu Nabi Muhammad, dengan menyamar dan menggunakan topeng menutup wajahnya, hingga tidak dikenali oleh siapapun. Khalid berangkat seorang diri, dengan menunggang kuda, dan menggunakan baju kebesarannya yang berhias emas, serta mahkota bertahta berlian, namun wajahnya ditutupi topeng. Di tengah perjalanan Khalid bertemu dengan Bilal, yang sedang berdakwah kepada para petani. Dengan diam-diam Khalid mendengarkan dan menyimak, apa yang disampaikan oleh Bilal yang membacakan surat Al-Hujarat, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wajah Ali yang sempat tegang berubah menjadi berseri-seri. "Tunggulah kau di sini Khalid, saya akan sampaikan berita gembira ini kepada Rasulullah," kata Ali bin Abi Thalib. Bergegas Ali menemui Rasulullah, dan menyampaikan maksud kedatangan Khalid bin Walid. Mendengar berita yang disampaikan Ali, wajah Rasulullah berseri-seri, lalu mengambil sorban hijau miliknya, dan dibentangkan di tanah, sebagai tanda penghormatan kepada Khalid bin Walid, yang akan datang menemuinya. Lalu Rasulullah menyuruh Ali menjemput Khalid untuk menemuinya. Begitu Khalid datang beliau langsung memeluknya. "Ya Rasulullah, Islami saya," kata Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah mengajarkan kalimat syahadat kepada Khalid, maka Khalid bin Walid telah memeluk agama Islam. Begitu selesai membaca syahadat, Khalid bin Walid menanggalkan mahkotanya yang bertahtakan intan, dan diserahkan kepada Rasulullah, begitu pula dengan bajunya yang berkancingkan emas, diserahkan juga. Namun begitu Khalid bin Walid akan mencopot pedangnya, dan menyerahkannya kepada Rasulullah, Rasulullah melarangnya. "Jangan kau lepaskan pedang itu Khalid, karena dengan pedang itu, nanti kamu akan berjuang membela agama Allah bersamaku," kata Rasulullah. Versi lainnya, sebagaimana dalam buku Sejarah Muhammad, karya penulis Mesir legendari, Muhammad Hussein Haikal, mengatakan, ketika Khalid berada di tengah-tengah sidang masyarakatnya sendiri, mengatakan, "Sekarang nyata sudah bagi setiap orang yang berpikiran sehat, bahwa Muhammad bukan tukang sihir, juga bukan seorang penyair. Apa yang dikatakannya adalah firman Tuhan semesta alam ini. Setiap orang yang punya hati nurani berkewajiban menjadi pengikutnya." Ikrimah bin Abi Jahal merasa ngeri sekali mendengar kata-katanya itu. "Khalid," kata Ikrimah kemudian, "engkau telah bertukar agama." Kata Khalid, "Aku tidak bertukar agama, tetapi aku mengikuti agama Islam." Jawab Ikrimah, "Tak ada orang akan berkata begitu di kalangan Quraisy selain engkau." "Mengapa?" tanya Khalid. Jawab Ikrimah, "Ya, sebab Muhammad sudah menjatuhkan derajat ayahmu ketika ia dilukai. Pamanmu dan sepupumu sudah dibunuhnya di Badar. Demi Allah, aku tidak akan masuk Islam, dan tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti kau itu, Khalid. Engkau tidak melihat Quraisy yang sudah berusaha hendak membunuhnya." Khalid berkata,
itu hanya semangat dan fanatisme jahiliyah. Tetapi sekarang, setelah kebenaran itu bagiku sudah jelas, demi Allah aku mengikut agama Islam. Setelah itu Khalid lalu mengutus pasukan berkudanya kepada Nabi, dan menyatakan dirinya masuk Islam serta mengakuinya. Khalid menganut Islam ini beritanya kemudian sampai juga kepada Abu Sufyan. Khalid dipanggil, "Benarkah apa yang kudengar tentang engkau?" tanya Abu Sufyan. Setelah dijawab oleh Khalid, bahwa memang benar, Abu Sufyan marah-marah, seraya katanya, "Demi Lata dan Uzza, kalau aku sudah mengetahui apa yang kau katakan benar, niscaya engkaulah yang akan kuhadapi, sebelum aku menghadapi Muhammad." Dan memang itulah yang benar, apapun yang akan terjadi, pungkas Khalid. Terbawa oleh kemarahannya, ketika itu juga Abu Sufyan maju hendak menyerangnya. Tetapi Ikrimah yang pada waktu itu turut hadir segera bertindak menghalanginya, seraya berkata, "Abu Sufyan, sabarlah, seperti engkau, aku juga khawatir kelak akan mengatakan sesuatu seperti kata-kata Khalid itu, dan ikut ke dalam agamanya. Kamu akan membunuh Khalid karena pandangannya itu, padahal seluruh Quraisy sependapat dengan dia. Sungguh aku khawatir, jangan-jangan sebelum bertemu tahun depan seluruh penduduk Mekah sudah menjadi pengikutnya." Sekarang Khalid sudah pergi meninggalkan Makkah ke Madinah. Ia menggabungkan diri ke dalam barisan muslimin. Ada pula pendapat lain tentang masuk Islamnya Khalid bin Walid, yaitu tatkala Nabi Muhammad dan kaum muslimin mengadakan umroh qada di Makkah, pada tahun ke-8 Hijriah, kala itu perjanjian Hudaibiyah berlangsung. Saudaranya Al-Walid, yang telah lebih dahulu masuk Islam, ikut ke dalam rombongan tersebut. Setelah pelaksanaan umroh qada tersebut, Al-Walid kemudian menulis surat untuk Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, "Mana Khalid?" Aku menjawab, "Semoga Allah memberinya hidayah." Beliau bersabda lagi, "Orang seperti Khalid tidak mengenai Islam, andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya, yang selama ini ia gunakan untuk yang lain, bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu." Khalid pun segera menuju ke Madinah bersama dengan Utsman bin Talhah dan Amru bin As untuk masuk Islam. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan saudaranya yang mengatakan bahwa Rasul telah mengetahui kedatangannya. Khalid pun masuk menemui Rasulullah dan membayatnya. Sejak saat itu, Rasul tidak pernah memberikan apapun kepada sahabat lainnya, melebihi apa yang ia berikan kepada Khalid bin Walid. Rasul bersabda, "Jangan sakiti Khalid karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah, yang dia hunuskan pada orang-orang kafir." Setelah ia menjadi mualaf, Khalid mulai mengabdikan semua kegiatan militernya yang cukup besar, untuk menyokong negara muslim yang baru, demikian menurut sejarawan Hafn Kennedy. Khalid berpartisipasi dalam ekspedisi ke Mu'tah di Yordania modern, yang diperintahkan oleh Muhammad pada bulan September tahun 629 Masehi. Tujuan dari penyerbuan itu kemungkinan untuk mendapat harta rampasan, setelah mundurnya tentara Persia Sasaniyah dari Suriah, akibat kekalahannya dari Kekaisaran Bizantium pada bulan Juli. Detasemen muslim ini dipukul mundur oleh pasukan Bizantium, yang sebagian besar terdiri dari suku-suku Arab, yang dipimpin oleh komandan Bizantium, Theodor, dan beberapa komandan muslim berpangkat tinggi terbunuh. Khalid mengambil alih komando pasukan, setelah kematian para komandan yang ditunjuk dengan penuh kesulitan, mengawasi penarikan mundur kaum muslim dengan aman. Muhammad menghadiahi Khalid dengan menganugerahkan kepadanya gelar kehormatan Saifullah, yang artinya, pedang Allah. Pada bulan Desember tahun 629 Masehi, Khalid mengambil bagian dalam penaklukan Makkah oleh Nabi Muhammad, yang menyebabkan sebagian besar suku Quraisy memeluk Islam. Dalam pertempuran itu Khalid memimpin pasukan muslimin. Dia memimpin salah satu dari dua serangan utama ke dalam kota tersebut, dan pertempuran berikutnya dengan suku Quraisy. 3 dari anak buahnya terbunuh, sementara 12 orang Quraisy terbunuh, menurut Ibnu Ishaq, penulis biografi abad ke-8 dari Muhammad. Khalid memerintahkan Badui Bani Sulaim berposisi di garda depan pada pertempuran Hunain di akhir tahun itu. Dalam konfrontasi tersebut, kaum muslimin, yang diperkuat oleh masuknya para mualaf suku Quraisy, mengalahkan suku Sakif, saingan lama suku Quraisy yang berbasis Taif, dan sekutu-sekutu nomaden mereka, suku Hawazin.
Khalid kemudian ditunjuk untuk menghancurkan berhala Al-Uzza, salah satu dewi yang disembah dalam agama Arab pra-Islam, di daerah Nakhla antara Makkah dan Taif. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza. Ternyata, Uzza adalah 3 buah pohon samurah. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon, dan menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, "Kembalilah karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya ia kembali. Tatkala para juru kunci, Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza! Wahai Uzza!" Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata, Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan, Uzza, sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, "Nah, itu baru Uzza." Khalid kemudian dikirim untuk mengajak Bani Jadimah masuk Islam di Yalamlam, sekitar 80 km di selatan Makkah, tapi sumber-sumber tradisional Islam menyatakan bahwa ia menyerang suku tersebut secara ilegal. Dalam versi Ibnu Ishaq, Khalid membujuk para anggota suku Jadimah untuk melucuti senjata dan memeluk Islam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeksekusi sejumlah anggota suku, sebagai pembalasan dendam atas pembunuhan pamannya, Faqih bin Al-Mughirah, yang dilakukan oleh suku Jadimah sebelum Khalid memeluk Islam. Dalam narasi Ibnu Hajar al-Asqalani, Khalid secara keliru menganggap bahwa suku-suku tersebut menjadi mualaf, sebagai penolakan atau penghinaan terhadap Islam, karena ketidaktahuannya tentang aksen Jadimah, sehingga ia menyerang mereka. Dalam kedua versi tersebut, Nabi Muhammad menyatakan dirinya tidak bertanggung jawab atas tindakan Khalid, tetapi tidak memberhentikan atau menghukumnya. Kemudian pada tahun 630 Masehi, ketika Nabi Muhammad berada di Tabuk, ia mengirim Khalid untuk merebut kota pasar oasis Dumat al-Jandal. Khalid berhasil membuatnya menyerah, dan menjatuhkan hukuman berat kepada penduduk kota. Salah satu dari para petingginya, Uqaidir bin Abdul Malik As-Sakuni dari suku Kindah, diperintahkan oleh Khalid untuk menandatangani perjanjian kapitulasi dengan Nabi Muhammad di Madinah. Pada bulan Juni tahun 631 Masehi, Khalid diutus oleh Nabi Muhammad sebagai kepala dari 480 orang, untuk mengundang suku campuran Kristen dan politeis Balharits dari Najran untuk memeluk Islam. Suku tersebut mualaf dan Khalid mengajarkan mereka tentang Al-Quran dan hukum-hukum Islam, sebelum kembali kepada Nabi Muhammad di Madinah dengan delegasi Balharit. Setelah Nabi Muhammad wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, salah satu sahabat awal dan dekatnya, Abu Bakar, menjadi khalifah. Masalah suksesi pasca Nabi Muhammad telah menyebabkan perselisihan di antara umat Islam. Orang-orang Ansor, penduduk asli Madinah yang menyambut Nabi Muhammad setelah perpindahannya dari Makkah, berusaha untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Pendapat antara sahabat terpecah di antara Muhajirin, sebagian besar penduduk asli Quraisy di Makkah, yang berhijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah. Ada satu kelompok yang mendukung Ali yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad, sementara kelompok yang lain, yang didukung oleh mualaf baru di kalangan bangsawan Quraisy, berkumpul di belakang Abu Bakar. Untuk mengatasi perselisihan di tengah kaum muslimin, Umar bin Al-Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, serta orang-orang Ansor menyetujui untuk berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Khalid adalah pendukung setia pemerintahan Amirul Mukminin, Khalifah Abu Bakar. Ali sendiri waktu itu tengah sibuk mengurusi pemakaman Rasulullah. Dan ketika mengetahui bahwa Abu Bakar telah dipilih sebagai khalifah, beliau pun turut berbaiat kepadanya. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid tetap aktif sebagai panglima perang kaum muslimin. Abu Bakar menjadikan Khalid pemimpin pasukan dalam peperangan melawan orang-orang murtad. Abu Bakar berkata, "Sebaik-baik hamba Allah, dan saudara dekat adalah Khalid bin Al-Walid." Khalid bin Al-Walid pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, mencatatkan sejarah yang begitu luar biasa, dalam menghadapi negara-negara adidaya seperti Romawi di Syam dan Persia di Irak. Dan ia pula yang memerdekakan Damaskus. Saat kematiannya hendak tiba, ia berkata, "Aku juga telah ikut serta dalam 100 perang atau kurang lebih. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah aku sekarang,
akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam wafat sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling saya harapkan daripada la ilaha illallah, dan saya terus menjaga kalimat tersebut tidak berbuat syirik. Pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah atau 642 Masehi, Khalid bin Al-Walid wafat. Umar bin Al-Khattab sangat bersedih dengan kepergian sang pedang Allah. Ketika ada yang meminta Umar agar menenangkan wanita-wanita Quraisy yang menangis karena kepergian Khalid, Umar berkata, para wanita Quraisy tidak harus menangisi kepergian Abu Sulaiman, Khalid bin Al-Walid. Setelah wafatnya, Khalid mendermakan senjata dan kuda tunggangannya untuk berjihad di jalan Allah.